Chapter 2281-2290. Kakak ipar, kamu tenang dan gagal menangkap kejahatan yang tersisa. Aku juga sangat marah, tetapi kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kaisar Agung Dongzu berkata di sini dan berkata, Saudara ipar, saya punya rencana berikutnya. Mungkin saya bisa menangkap kejahatan yang tersisa. Mari kita dengarkan. Fucha sudah datang ke roh. Kaisar Agung Dongzu memandangnya dan berkata, kejahatan yang tersisa pasti ingin melarikan diri dari wilayah kekuasaan Dewa Dongzu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia harus tahu bahwa skala dan kekuatan pencarian kami untuknya begitu besar sehingga kita tidak berani melarikan diri dengan mudah melalui wilayah Laut Iblis. Oleh karena itu, saya berniat untuk dengan sengaja mengurangi intensitas mengejar dan membunuhnya, tetapi pada kenyataannya, itu justru sebaliknya secara diam-diam. Pada saat yang sama, aku akan membiarkan orang-orang kuat yang menjaga perbatasan menuju laut ajaib tertidur dan menunggu binatang kecil itu jatuh ke jaring. Kakak ipar, hanya dengan cara ini kita bisa menemukan binatang itu sekarang. Setelah mendengarkan, Fuchasu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar kebijakan selanjutnya, tetapi benar-benar tidak ada cara yang lebih baik. Ayo kita lakukan dulu. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang berkumpul di kedalaman kota Dewa Terkemuka. Puluhan ribu orang ini berasal dari kota Dewa Terkemuka. Alasan mengapa mereka muncul di sini didorong oleh rasa ingin tahu, karena mereka menemukan seseorang di pegunungan di depan mereka. Ketika awan gelap memudar, matahari terbenam muncul. Puluhan ribu orang melepaskan kesadaran ilahi mereka dan meluas ke depan. Mereka terkejut ketika menemukan raksasa setinggi 180.000 kaki, ditutupi dengan memar dan memar, tampaknya sekarat, bergantung pada gunung yang terputus dari tengah gunung oleh bencana alam. Tuan-tuan, menurut Anda Protos seperti apa pria ini? Aku tidak tahu, dan dia tampaknya terluka parah. Ketika orang-orang berbicara secara diam-diam, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun melepaskan indera ilahi yang kuat untuk menyelimuti mereka, dan menemukan bahwa yang paling kuat dari orang-orang ini hanyalah kesempurnaan wilayah Raja Tao. Tidak diragukan lagi, belum lagi penyempurnaan besar wilayah Raja Tao, bahkan penyempurnaan besar wilayah Raja Tao sama sekali bukan lawan Tan Yun. Anda harus tahu bahwa ranah asli Tan Yun ditingkatkan, dan kemampuannya untuk melampaui level lebih kuat. Kedua, Api Hongmeng dan Api Es Hongmeng adalah alat bantunya yang paling kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak takut dengan kesempurnaan alam Dao Huang. Tan Yun mengambil kembali kesadaran ilahinya, memejamkan mata dan merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Dewa Hongmeng Tao di kolam rohnya dengan cepat mengembun menjadi 1 janin Raja Tao Hongmeng. Kemudian, ketika jiwa Hongmeng Tao dalam pikirannya berasal dari jiwa Raja Hongmeng Tao, sebuah momentum tak terlihat menyebar dalam dirinya, menyebabkan setengah dari gunung meledak. Akhirnya, dia dipromosikan menjadi Raja Taoisme. Tan Yun mendongak dan tertawa. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi momen ukuran normal. Di antara para dewa yang mengintip pengetahuan ilahi di kejauhan, seorang lelaki tua Raja Taoisme tampaknya menemukan sesuatu. Dia membalikkan punggungnya dan menawarkan pedang suci untuk membunuh Tan Yun dengan cepat. Kemudian puluhan ribu dewa berteriak dengan penuh semangat. Lihat, meskipun wajahnya berlumuran darah, itu jelas Wu Yi dari mata pencuri. Ya, itu Wu Yi. Dia membunuh Tuan Muda Bai San 350.000 tahun yang lalu. Ayo, bunuh dia. Selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan imbalan yang tak terbayangkan. Ya, bunuh. Petik 2. Di antara para dewa, selain ribuan Raja Tao, sisanya adalah wilayah orang Tao dan wilayah Dewa Tao. Saat ini, dewa-dewa di alam Tao dan manusia dan alam Tao dan Tuhan ini telah terpesona oleh kepentingan. Selain itu, mereka tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang singkat setelah perampokan. Oleh karena itu, mengandalkan sejumlah besar orang, mereka membunuh Tan Yun. Takut. Tan Yun tidak takut.
Bahkan jika dia terluka parah sekarang, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut mol di matanya. Tidak. Bukan semut. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa orang-orang ini membuat sumpah darah untuk membunuh Protoss kuno yang abadi, dan memikirkan kata-kata mereka yang menghina kakek dan rakyat mereka sendiri. Dalam hati Tan Yun, orang-orang ini adalah binatang. Semua binatang yang tidak tahu berterima kasih. Batuk. Tan Yun batuk seteguk darah dan berdiri gemetar, membiarkan puluhan ribu orang mengelilinginya. Aku menemukan bajingan ini yang membunuh Tuan Muda Bai San terlebih dahulu. Biarkan aku membunuhnya dan memenggal kepalanya dari lehernya. Orang tua dengan wilayah raja yang berat terbang di depan Tan Yun dengan senyum muram. Anjing, apakah kamu melakukannya sendiri, atau apakah aku mengirimmu ke jalan? Batuk. Setelah batuk 2 suap darah lagi, Tan Yun menatap lelaki tua itu dan menunjukkan niat membunuh yang dingin di matanya. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku? Haha, bagaimana menurutmu? Lelaki tua itu memandang Tan Yun dengan jijik dan berkata sambil mencibir, saya telah dipromosikan menjadi Raja Taoisme selama 60.000 tahun, dan saya akan menyentuh penghalang ganda Raja Taoisme. Tetapi bagaimana dengan Anda? Kamu baru saja selamat dari perampokan dan terluka parah. Ini adalah periode yang lemah setelah perampokan. Apakah kamu pikir orang tua bisa membunuhmu? Haha, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, karena kamu menginginkan hidupku, datang dan ambil jika kamu memiliki kemampuan. Kematian akan datang, berani bicara besar dan mati. Lelaki tua itu tiba-tiba melonjak keluar dari jalan bumi, Wang Zili, memegang pedang ajaib, menyapu dari udara rendah dan menikam tenggorokan Tan Yun. Ledakan. Saat lelaki tua itu menikam pedangnya, kekosongan itu segera retak. Menurut pendapat lelaki tua itu, Tan Yun tampak tertegun dan tidak bergerak. Tapi menurut Tan Yun, kecepatan lelaki tua itu terlalu lambat. Ketika orang tua dan orang-orang mengira Tan Yun harus mati, Tan Yun bergerak. Dia tidak bergerak seperti gunung dan bergerak seperti kilat. Hanya sesaat ke samping, tangan kanannya tiba-tiba dimiringkan dan didorong keluar. Tangan kanan hantu Tan Yun mengenai pedang yang menusuk dan mengenai dagu lelaki tua itu. Tidak. Suara horor tiba-tiba berhenti. Seluruh kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Tubuh tanpa kepala memuntahkan darah dan jatuh di depan para dewa. Melihat mayat lelaki tua itu di tanah, orang-orang di alam Tao dan alam Dewa Tao menghirup udara dingin satu demi satu. Tanpa diduga, Tan Yun, yang baru saja dipromosikan ke alam Tao dan masih terluka, dapat mengangkat tangan dan kakinya, dan guntur membunuh orang tua itu. Deng deng deng. Orang-orang di alam Tao dan alam Tao tidak bisa tidak mundur beberapa langkah sebelum mereka berdiri teguh. Wosh, wosh. Sebaliknya, ribuan orang di wilayah Raja Tao maju satu demi satu untuk mempersempit pengepungan di sekitar Tan Yun. Bajingan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dari Dao Wangjing, memelototi Tan Yun dan mengutuk, kamu membunuh Tuan Muda Bai San di awal. Sekarang kamu tidak perlu menangkapnya. Kamu berani membunuhnya. Ingin kamu melakukannya. Terlihat baik hari ini. Berdengung. Saat kekosongan berayun, tangan kanan pria parubaya itu berbalik, dan tombak ilahi keluar dari udara tipis, berubah menjadi bayangan sisa, dan muncul di atas kepala Tan Yun. Wah, wah, wah. Pria parubaya itu memegang tombak ilahi. Ketika dia menari, ujung tombak yang cerdas dan kejam, seperti ular berbisa, pergi ke Tan Yun, ambil nyawamu. Jangan mengukur kekuatanmu. Tan Yun berkata dengan lemah. Dia bangkit dengan cepat di tempat, melewati bayangan tombak tanpa cedera. Ah! Kamu baru saja berhasil merampok. Kenapa kamu begitu cepat? Pria parubaya itu ketakutan. Dia ingin berbalik dan lari untuk hidupnya, tetapi Tan Yun menamparkan dahinya. Bang! Kepala pria parubaya itu berubah menjadi kabut darah, semua dewa dan jiwa mati, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kakak kedua, pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 60-an, yang 5 kali Raja Taoisme, menangis, memegang pedang ajaib dan berteriak pada Tan Yun, dasar bajingan. Hong Meng Shenbu.
Tanpa menunggu penghinaan lelaki tua itu jatuh, Tan Yunsing menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di sebelah lelaki tua itu. Tangan kanannya tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan lelaki tua yang memegang pedang itu. Klik. Ah! Terdengar jelas suara patah tulang dan teriakan lelaki tua itu. Tan Yun mencubit lengan lelaki tua itu dengan tangan kanannya dan memahat wajah lelaki tua itu dengan siku kanannya. Kepala lelaki tua itu mekar, jiwa dan janinnya mati, dan tubuhnya jatuh ke kerumunan. Melihat mayat lelaki tua itu di tanah, para dewa di alam Tao dan alam Tao di belakang melebarkan mata mereka dan berseru. Ui, ini benar-benar mengerikan. Penatua Wu adalah tingkat kelima dari alam Tao. Dia membunuhnya. Iya, siapa dia? Mengapa wilayah Raja Tao dapat dibangun kembali dengan begitu mudah untuk membunuh keluarga Wu yang lebih tua? Ya. Pada saat ini, seorang pemuda dalam jubah perak di wilayah Raja Tao berkata dengan tegas, tutup mulutmu pada tuan kecilku. Kerumunan segera menjadi tenang. Karena pemuda berjubah perak adalah salah satu dari 3 keluarga kota dewa terkemuka. Tuan muda dari keluarga pameran, Zhan Wufei. Ketika Zhan Wufei membalikkan tangannya, kapak ilahi dari Raja Tao terbaik muncul. Zhan Wufei menatap Tan Yun, nak, kamu mengejutkan tuan kecilku. Kemampuanmu untuk menantang melampaui levelmu sangat kuat. Tapi apa? Tan Yun meludahkan seteguk dahak darah dan mencibir, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Armor Jalan Hongmeng. Ketika Tan Yun membacanya, dia memadatkan baju besi Tao Hongmeng di permukaan tubuhnya. Segera, dia merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya. Dengan Tan Yun yang memadatkan baju besi Tao Hongmeng, kekuatan tinjunya dapat menghancurkan senjata kekaisaran Tao terbaik. Jangan mengukur kekuatanmu. Zhan Wufei tertawa marah. Aku mengerti ketika kamu bisa menjadi sombong. Pergilah ke neraka. Ledakan. Zhan Wufei tiba-tiba menghilang dari udara tipis, muncul di kehampaan, mengayunkan kapak kanannya, menukik ke bawah dengan kekosongan yang diduduki musuh seperti yang pertama, dan menebas Tan Yun. Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulutnya, dan kepalan kail atas tiba-tiba memukul kapak. Melihat adegan ini, Zhan Wufei tersenyum dan menertawakan idiot Tan Yun. Dia ingin menggoyangkan kapak sucinya dengan kepalan tangan daging. Dalam pandangannya dan yang lainnya, Tan Yun akan mematahkan tangan kanannya dan dibunuh oleh kapak. Tapi hasilnya mengejutkan, punggungku terasa dingin dan gemetaran. Bang! Tabrakan! Tetapi pada saat tinju kanan Tan Yun dan kapak dewa mengenai, kapak dewa Raja Tao terbaik hancur seperti keramik saat menghadapi tinju Tan Yun. Benar. Kapak Dewa Tuan Muda adalah senjata Raja Tao terbaik. Bagaimana bisa dihancurkan? Zhan Wufei menjadi pucat karena ketakutan. Dia melambaikan kapak ilahi lainnya, menebas leher Tan Yun dan mundur ke udara dalam upaya untuk melarikan diri demi nyawanya. Ketika Tan Yun dengan cepat menghindari kapak pemotong, tangan kirinya dengan akurat menggenggam tangan kiri Zhan Wufei yang memegang kapak. Pada saat yang sama, Tan Yun terbang mendekati tubuhnya dan menggenggam bahu kanannya dengan tangan kanannya. Klik, klik. Tidak, tangan tuan kecil. Dalam teriakan Zhan Wufei, tangan yang memegang kapak dewa terjepit dan meledak oleh tangan kiri Tan Yun. Ketika Tan Yun meraih kapak suci, dia menggenggam tangan kanannya di bahu kanannya, menariknya ke depan, mengangkat kapak suci dengan tangan kirinya dan memotong kepala Zhan Wufei. Tidak. Luangkan hidupmu. Menghadapi permohonan belas kasihan Zhan Wufei, Tan Yun mengabaikannya dan membunuhnya dengan kapak. Celepuk. Setelah Tan Yun melemparkan tubuh Zhan Wufei ke tanah, dia berdiri di udara dengan kapak dewa. Wajahnya yang berdarah menunjukkan niat membunuhnya. Ah, peserta pameran muda sudah mati. Ayo lari. Pemimpin pameran sangat kuat sehingga kebanyakan dari mereka sudah mati. Jika kita tidak melarikan diri, kita tidak akan melindungi hidup kita. Ayo lari, beritahu pemilik rumah putih dan pemilik rumah pameran berita tentang Wu Yi di sini, dan biarkan kedua pemilik rumah itu datang dan membunuhnya. Petik 2.
Ketika para dewa ketakutan dan ingin melarikan diri, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit di belakang mereka. Mau tak mau mereka melihat ke belakang, tetapi mereka melihat sekelompok api biru es berdenyut di tangan kiri Tan Yun. Entah bagaimana, orang-orang melihat nyala api hanya setinggi 1 kaki dan merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Lari. Entah siapa yang berteriak. Begitu para dewa hendak melarikan diri, Tan Yun mencibir, "Binger, jebak mereka dulu." Itu tuannya. Pada saat suara dingin dan indah, nyala es Hongmeng tiba-tiba berubah menjadi 20 juta kaki, seperti gunung es biru, membekukan Tan Yun dan puluhan ribu orang yang akan melarikan diri. Setelah puluhan ribu orang ditemukan terjebak, kekuatan berbagai atribut Tao, Dewa Tao dan Raja Tao pecah di tubuh mereka dalam upaya untuk menembus es. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengguncang gunung es, apalagi memecahkan es dan melarikan diri dari langit. Anda tahu, nyala es Hongmeng sekarang adalah puncak tingkat Sein Tao. Setelah dia berubah menjadi gunung es, dia cukup kuat untuk menyaingi Santo Tao terbaik. Bagaimana orang-orang ini bisa menghancurkannya? Hehe, lari. Kenapa tidak? Tan Yun mencibir. Gunung es tidak akan membekukannya. Sebaliknya, dia seperti ikan di air. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan dan menutup mata terhadap mata memohon mereka. Alasan kenapa aku tidak langsung membunuhmu adalah karena aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tan Yun tampak dingin dan matanya menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. Aku Protos kuno yang abadi. Apakah Protos kuno abadi yang kamu buat sumpah darah untuk dihancurkan? Mendengar pidato tersebut, puluhan ribu orang menatap Tan Yun dengan mata terbuka lebar dan tampak ketakutan. Ini mengejutkan, bukan? Tanpa diduga, aku bersembunyi di kota dewa yang terkemuka, bukan? Mata Tan Yun sedikit menyipit dan aura dinginnya mengamuk. Terus terang, aku juga terkejut. Saya terkejut bahwa Anda dan leluhur Anda tidak bisa begitu kejam dan membuat Protos kuno abadi saya begitu tak tertahankan. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, jika tidak ada Protos kuno yang abadi, nenek moyang Anda akan ditelan oleh iblis, dan tidak akan ada hewan seperti Anda. Tapi apa? Kamu hanya tidak berterima kasih. Kamu membuat sumpah berdarah untuk membunuhku. Mengapa kamu mengacaukan benar dan salah dan mencampur-adukkan hitam dan putih? Mengapa Protos kuno abadi saya berakhir begitu saja? Katakan mengapa. Menghadapi auman Tan Yun, para dewa tidak berani menatapnya secara langsung. Jelas, mereka tahu bahwa mereka tidak membedakan yang benar dan yang salah. Karena aku tidak akan mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Tan Yun berkata dengan tegas, karena aku abadi dan Protos kuno itu baik. Karena leluhur dan orang-orang Protos kuno abadi saya tidak memiliki perjuangan dengan dunia dan hanya ingin melindungi semua makhluk di dunia leluhur tertinggi. Berbicara di sini, ada air mata di mata Tan Yun Sing, tetapi Protos kuno abadi kita baik, yang tidak berarti bahwa kita dapat diganggu. Dengarkan aku akan membawamu satu langkah pertama hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang keluargamu, karena hari aku meninggalkan kota dewa terkemuka adalah waktu untuk membunuh kota. Suara Tan Yun baru saja jatuh. Di mata orang-orang yang panik dan marah, dia memberi perintah kepada Hongmeng Bingyan. Ah! Tidak. Jeritan menakutkan menghilang dalam sekejap, tetapi puluhan ribu orang benar-benar meleleh oleh es. Setelah membunuh orang-orang, Tan Yun menyingkirkan api es Hongmeng, mengubahnya menjadi sinar cahaya dan menghilang di langit. Setelah penerbangan 2 hari, Tan Yun pulih dari cederanya dan kembali ke gua gunung dalam kegelapan lagi. Melihat kembalinya Tan Yun dengan selamat, Ji Yuyan sangat senang. Melihat istrinya yang pemalu, perut Tan Yun mengepulkan arus hangat, membawanya ke Menara Longjun dan datang ke ruang kultivasi di lantai 3. Kemudian, mereka berlama-lama selama 1 hari dan 1 malam. Ji Yuyan melarikan diri dan meninggalkan Menara Wangjun. Di ruang kultivasi, Tan Yun duduk bersila dan mulai berlatih dalam isolasi. Waktu berlalu cepat. Sudah 45.000 tahun sejak dunia luar.
Tan Yun di menara akhirnya memadatkan janin Raja Tao Hongmeng kedua dan mempromosikan wilayah ganda Raja Tao. Di lantai 2 menara Panjun, di ruang pelatihan No. 9, Yu Yunxi, yang sudah menjadi mayor di ranah kekaisaran, tiba-tiba duduk bersila dan gemetar. Di wajah yang bisa dihancurkan dengan meniup bom, untaian darah merah keunguan muncul. Dia tampak kesakitan dan berkeringat seperti hujan. Ah! Yu Yunxi mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali. Tidak ada yang mendengarnya karena praktik isolasi suara dalam ruangan. Bas! Tiba-tiba, tubuh Yu Yunxi mengeluarkan napas penuh pembunuhan dan pemotongan. Ketika dia membuka matanya, sepasang pupil menjadi merah darah dan haus darah. Saat ini, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Jika dia bisa melihat ke dalam tubuhnya, dia akan terkejut menemukan bahwa darah di tubuhnya telah berubah menjadi lavender. Pada saat yang sama, di kedalaman pikirannya, sebuah monumen ungu muncul. Kata, segel ajaib, ditulis dengan mengesankan di monumen dewa. Sakit, aku sangat sakit. Yu Yunxi jatuh ke tanah kesakitan, menangis dan berguling. Ketika dia berguling ke sudut ruang kultivasi, dia meringkuk di tanah, menggigil, dan longsoran badai energi menyebar dari tubuhnya yang lembut tanpa tulang, menyebabkan kekosongan seluruh ruang kultivasi runtuh. Ah! Yu Yunxi tiba-tiba mendongak dan meraung. Sepasang mata yang indah berubah menjadi merah tua, terutama pupil matanya, menyusut dengan cepat, memancarkan cahaya ungu yang aneh. Bunga lotus ungu muncul di tengah alisnya. Pada saat yang sama, kuku di tangannya tiba-tiba tumbuh lebih panjang, dan rambut hitamnya berubah menjadi merah darah. Rambut darah menari, dan pupil sihirnya memancarkan kilau haus darah, dan secara bertahap menjadi kosong karena haus darah. Pada saat ini, Yu Yunxi merasa seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia bisa merobek semuanya dan membunuh semuanya. Yu Yunxi tiba-tiba menepuk tanah dengan 5 jari tangan kanannya. Saat tubuhnya melonjak, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan pingsan. Rambut merahnya berubah dengan cepat, darahnya menjadi tenang, dan pupil matanya kembali ke warna aslinya. Kecuali wajahnya yang pucat, sepertinya tidak ada yang terjadi sebelumnya. Tetapi yang mengejutkan adalah dia meninggalkan sesuatu. Yaitu, ketika dia baru saja menepuk tanah dengan 5 jarinya dan bangkit, tanah itu tercetak dengan tanda tangan gioknya. Meskipun tandanya sangat dangkal, itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Anda harus tahu bahwa menara Panjun yang diberikan kepada Tan Yun oleh Fang Zixi adalah senjata Kaisar Tao terbaik. Bahkan sekarang Tan Yun, yang telah mengumpulkan baju besi Tao Hongmeng, tidak dapat meninggalkan jejak dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimana dengan Yu Yunxi? Ketika dia baru saja kehilangan akal sehatnya, dia menekan sidik jari. Ini mengerikan. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, wajah Yu Yunxi kembali normal, dan bulu matanya yang panjang mengipasi dan perlahan membuka matanya. Dengan kusut, dia duduk, menggosok kepalanya dengan rasa sakit yang samar, dan berkata dengan lelah, "Aku sangat pusing." Yu Yunxi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuhnya yang halus bergetar dan mengingat adegan yang baru saja terjadi. Di balik layar, dia tampak ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak ingin menjadi iblis. Aku tidak ingin. Aku ingin menjadi manusia. Jika aku menjadi iblis, aku akan kehilangan dia. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Air mata Yu Yunxi berdesir dan menghancurkan hatinya. Hingga saat ini, dia belum menemukan sidik jarinya di tanah. Aku tidak ingin menjadi iblis. Aku tidak ingin kehilangan dia. Aku benar-benar tidak ingin. Air mata Yu Yunxi mengaburkan pandangannya. Dia bahkan kehilangan akal sehatnya dan menyakiti Tan Yun ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi iblis di masa depan. Pada waktu bersamaan, di ruang kultivasi di lantai 3, Tan Yun, yang baru saja dipromosikan ke Dao Wangjing tingkat 2, merasa sedikit gelisah karena suatu alasan. Dia membuka matanya, melepaskan kesadaran ilahi dan mulai memeriksa para wanita. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa yang lain baik-baik saja, kecuali Yu Yunxi meringkuk dan menangis di sudut.
Gadis itu mungkin rindu rumah. Tan Yun memikirkannya dan menghilang dari ruang kultivasi. Saat berikutnya dia muncul di luar ruang kultivasi Yu Yunxi. Ledakan. Tan Yun mendorong pintu ruang kultivasi dan melangkah masuk. Setelah mengetahui bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun, Yu Yunxi meringkuk di sudut, dengan cepat menyeka air matanya, berdiri, memaksakan senyum dan berkata, Tan Yun, mengapa kamu di sini? Gadis bodoh, kamu menangis dan rindu rumah, bukan? Tan Yun mendatangi Yu Yunxi dengan permintaan maaf. Aku minta maaf membiarkanmu mengikutiku begitu lama dan tidak bisa pulang. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak rindu rumah. Aku merasa sangat senang denganmu. Aku memang menangis barusan, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya bermimpi buruk dan bangun. Betulkah? Mata Tan Yun bertanya. Tentu saja itu benar. Yu Yunxi berpura-pura tulus, kapan aku menipumu? Ya, aku percaya kamu. Ketika Tan Yun berbicara, dia melihat bahwa dia khawatir dari mata Yu Yunxi. Yu Yunxi tersenyum dan mendorong Tan Yun, kamu, pergi dan tutup mulut. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Tan Yun tersenyum, berbalik, mengambil beberapa langkah, melihat ke belakang dan berkata, Yunxi. Tan Yun. Hampir bersamaan, Yu Yun dan Si Bei membuka gigi mereka. Kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Mereka berbicara serempak lagi, dan langsung saling berpandangan dan tak bisa menahan tawa. Melihat senyum indah Yu Yunxi, Tan Yun sedikit terganggu. Sebaiknya kau katakan dulu, kata Tan Yun setelah dia tenang. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dan berkata dengan lembut, kita akan selalu menjadi teman baik, kan? Iya, Tan Yun menjawab dengan tegas. Jika suatu hari aku berubah dan tidak mengenalmu, aku bahkan akan menyakitimu. Yu Yunxi berkata dengan nada dan berharap untuk mengatakan, kamu juga akan memperlakukanku dengan tulus, kan? Iya, Tan Yun tidak ragu-ragu. Tertawa. Yu Yunxi tersenyum senang. Bodoh. Tan Yun tersenyum. Kamu bodoh. Yu Yunxi tersenyum. Iya, aku sudah selesai. Silakan. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yunxi, yang ingin saya katakan adalah bahwa apapun yang terjadi, Anda harus memberitahu saya bahwa tidak ada penghalang di dunia ini. Jangan menyimpannya di dalam hati Anda sendiri. Saya akan melakukannya. Mengkhawatirkanmu. Hati Yu Yunxi hangat, tetapi wajahnya nakal, yah, itu bagus. Dia layak menjadi tunangan sang putri. Dia semakin peduli pada sang putri. Jangan tertawa. Tan Yun berkata, aku serius ingin bertanya padamu. Oh, Yu Yunxi membuang senyumnya dan berkata, yah, aku tahu. Jika ada sesuatu yang benar-benar salah, saya akan memberitahu Anda. Anda tidak menyembunyikan apapun dari saya sekarang. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak. Mereka baru saja mengalami mimpi buruk dan meneteskan air mata. Kamu akan khawatir secara membabi buta. Gumam Yu Yunxi. Sepertinya aku terganggu. Setelah Tan Yun berbisik, dia tersenyum, kalau begitu aku pergi. Baiklah, ayo pergi. Aku juga akan diam. Yu Yunxi tersenyum. Ketika Tan Yun baru saja akan berbalik, dia seperti menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan mengarahkan pandangannya ke tanah di sebelah Yu Yunxi. Ada apa, Tan Yun? Yu Yunxi bingung. Bagaimana bisa ada sidik jari di sini? Tan Yun mendatangi Yu Yunxi dan berjongkok. Wow, benar-benar ada sidik jari. Mata indah Yu Yunxi menunjukkan ekspresi terkejut. Tan Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa menara ini adalah senjata Kaisar Tao terbaik? Bagaimana telapak tangan seseorang bisa tercetak di atasnya? Yu Yunxi tidak berpura-pura. Dia benar-benar tidak tahu bahwa sidik jari itu miliknya. Menara ini memang senjata Kaisar Tao terbaik. Tan Yun mengamati dan berkata, dari sidik jari, itu perempuan. Jika Anda ingin mencetak sidik jari di atasnya, setidaknya ranahnya adalah ranah Kaisar Tao, atau bahkan ranah tanah suci Tao.
Itu harus ditinggalkan oleh Zixi, tidak diragukan lagi. Tan Yun akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Yu Yunxi berkata dengan senyum tipis, ya, menara itu diberikan kepadamu oleh pemimpin istana persegi. Dia adalah satu-satunya wanita yang memiliki kekuatan yang begitu kuat dan membuat tanda di menara. Yah, kalau begitu aku akan diam. Setelah Tan Yun dan Yu Yunxi mengobrol sebentar, senyum di wajah mereka menghilang setelah Yu Yunxi mengusir Tan Yun. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Aku hanya berharap nanti dia akan mengetahui bahwa aku adalah iblis. Yu Yunxi menghela nafas, duduk bersila dan mulai berlatih sendirian. Tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa dia menelan ki leluhur di menara 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Yunxi bingung pada awalnya, dan kemudian menebak bahwa itu mungkin alasan mengapa segel ajaib di benaknya terlepas. Jika suatu saat segel ajaib itu menghilang, aku khawatir aku akan menjadi penyihir. Aku harap hari itu akan datang nanti. Aku ingin lebih banyak menemaninya. Tidak diragukan lagi bahwa Yu Yunxi diam-diam menyukai Tan Yun selama ini. Ratusan ribu tahun. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah yang paling enggan untuk menyerah. Ini adalah pria pertama yang membuatnya terkesan. Setelah kembali ke ruang kultivasi lantai 3, Tan Yun duduk bersila dan menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Sekarang aku adalah Raja Ganda Taoisme, dan itu tidak akan terlalu jauh dari balas dendamku. Semua musuhku, cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua menghilang di sungai panjang sejarah dan membiarkan kalian semua dikuburkan bersama bangsaku. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dengan cepat mencapai keadaan pikiran yang tenang dan mulai berlatih dalam kesendirian. Waktu berlalu cepat. Sudah 48.000 tahun sejak dunia luar bermain di antara jari-jarinya. Tan Yun duduk bersila, tercengang dan napas yang kuat menyebar. Namun, janin Raja Tao Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam roh dan dipromosikan ke 3 tingkat kerajaan Raja Tao. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun membutuhkan 52.000 tahun lagi untuk memadatkan janin Raja Tao Hongmeng keempat dan mempromosikan 4 tingkat wilayah Raja Tao. Butuh 57.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat kelima wilayah Daowang. Butuh 63.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-6. Tingkat wilayah Daowang. Butuh 70.000 tahun untuk masuk ke kerajaan Qizong. Butuh 78.000 tahun untuk memasuki alam 8 kali lipat Raja Taoisme. Butuh 87.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-9 Raja Tao. Butuh 98.000 tahun untuk memasuki alam Tao Raja dan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Akhirnya, butuh 18.000 tahun lagi dan akhirnya menyentuh penghalang wilayah Dao Huang. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, yang mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Krek, krik. Karena dia tidak menggerakkan tubuhnya terlalu lama, kepalanya bergerak sedikit, dan suara serak tulang keluar. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, hitung waktunya. Saya telah berada di luar selama 661.000 tahun dari dualitas wilayah Raja Tao hingga menyentuh penghalang wilayah Kaisar Tao. Hampir 1,1 juta tahun sejak saya meninggalkan Dong Susenyu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bing Xuan dan Sisi. Dengan kerinduan yang mendalam, Tan Yun memejamkan mata dan bersiap untuk melatih tubuh Hongmeng Ba. Setelah mengorbankan bola cahaya warna-warni, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke langit berbintang yang luas dengan bola cahaya warna-warni. Kemudian, waktu berlalu cepat. 28.000 tahun telah berlalu di luar. Tan Yun telah selesai mengolah tubuh pengganggu Hongmeng. Sekarang tubuh pengganggu Hongmeng telah menyelesaikan kultivasi di puncak tingkat Raja Tao, yang berarti dapat merobek senjata Raja Tao terbaik dengan tangan kosong. Jika si menampilkan baju besi Tao Hongmeng, Tan Yun dapat menghancurkan perlengkapan Kaisar Tao terbaik dengan tangan kosong. Setelah berdiri, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, dengan selesainya kultivasi puncak tingkat Raja Tao Hongmeng Bati, sekarang bentuk tubuhku bisa mencapai 240.000 kaki.
Sekarang ranah saya telah meningkat tajam dan daging saya menjadi lebih kuat. Jiwa Raja Tao Hongmeng saya sebanding dengan kesempurnaan besar dari ranah Kaisar Tao. Dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya sekarang, saya pasti bisa membunuh yang kuat dengan 2 kali lipat tanah suci Tao. Jika saya melakukan yang terbaik, saya mungkin tidak takut dengan 3 tanah suci Tao. Haruskah aku meninggalkan Dongzu sekarang? Atau lebih aman untuk terus menerobos kerajaan, menutup pintu dan meningkatkan kekuatanmu, dan kemudian membalikkan wilayah surgawi Dongzu? Ragu-ragu Tan Yun meninggalkan lantai 3 dan datang ke lantai pertama. Dia memanggil para wanita dan ingin mendengar pendapat mereka. Setelah beberapa diskusi, Tan Yun memutuskan untuk menutup gerbang di kota dewa terkemuka. Ketika ranah meningkat pesat, dia membawa semua wanita untuk bertarung dengan cara berdarah dan meninggalkan wilayah Dewa Dongzu. Alasan terpenting dari keputusan Tan Yun adalah dia ditemani oleh orang-orang terdekat di sekitarnya. Dia tidak bisa mengambil risiko dengan mereka. Karena itu, Tan Yun memutuskan untuk tetap tutup. Melihat Tan Yun yang gigih, Yu Yunxi berpikir bahwa dia telah menjadi iblis lagi 30.000 tahun yang lalu. Dia sangat khawatir dia akan menjadi iblis di depan Tan Yun cepat atau lambat. Yunxi, ada apa denganmu? Tan Yun berkata dengan prihatin, kamu terlihat sangat buruk. Oh, tidak apa-apa. Yu Yunxi tersenyum. Yah, tidak apa-apa. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu terus menutup pintu. Aku akan kembali setelah perampokan. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun melangkah keluar dari menara Wangjun. Setelah beberapa jam kehangatan dengan Ji Yuyan di luar menara, dia terbang keluar dari gua dan terbang ke kedalaman pegunungan. 4 musim berganti, 2 tahun kemudian. Tan Yun, yang berhasil melewati perampokan dan memasuki ranah Dao Huang, terbang kembali ke gua lagi. Setelah memasuki ruang kultivasi di lantai 3 Menara Panjun, ia melanjutkan kultivasinya yang gila. Untuk Tan Yun, dapat dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya kultivasi tanpa kekhawatiran dari alam fana ke dunia peri, ke alam dewa dan ke alam semesta. Dunia leluhur tertinggi. Kali ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang atau hal lain, dan tidak perlu khawatir apakah Zushi sudah cukup. Hanya berlatih santai. Dalam 2 tahun penuh perampokan Tan Yundu, Kaisar Dongzu, Kaisar Beizu, Kaisar Nanzu dan Huyanzang tidak memiliki gambaran samar tentang perampokan Tan Yundu dalam pikiran mereka. Ini berarti bahwa bakat dan pemahaman Tan Yun menjadi semakin memberontak, sehingga kekuatan tertinggi dari alam leluhur dari jalan keempat tidak dapat lagi melihat adegan perampokan Tan Yun. Di hati 4 pria kuat, Tan Yun, protos kuno yang abadi, masih menjadi Raja Taoisme. Waktu berlalu cepat. Sudah 120.000 tahun sejak dunia luar. Panjun duduk berlutut di menara, seperti Tan Yun di atas batu. Janin Kaisar Tao Hongmeng kedua dipadatkan di kolam linci, yang mempromosikannya ke tingkat kedua wilayah Kaisar Tao. Selanjutnya, butuh 160.000 tahun lagi untuk menerobos alam ganda dan mempromosikan ke alam 3 Dao Huang. Kemudian, butuh 200.000 tahun lagi untuk dipromosikan ke tingkat keempat Dao Huangjing. Butuh 240.000 tahun untuk memasuki 5 tingkat wilayah Dao Huang. Butuh 280.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-6 Dao Huangjing. Ketika Tan Yun siap untuk melanjutkan kultivasinya, kekosongan di menara bergetar hebat sesaat dan kembali normal. Tan Yun tahu bahwa ini adalah tanda bahwa batu leluhur terbaik akan segera dikonsumsi. Tan Yun dengan cepat melepaskan kesadaran ilahinya, memeriksa mata susunan yang membuka menara Panjun, dan menemukan bahwa batu leluhur terbaik di mata susunan dapat dibuka hingga 20.000 tahun dalam hal waktu eksternal. Sebelumnya, Tan Yun menjarah banyak batu leluhur di Dongzu Shenzong, tetapi kebanyakan adalah batu leluhur inferior, menengah, dan superior. Sekarang dia memiliki 3 jenis batu leluhur, bawah, tengah dan atas, tetapi dia tidak bisa lagi membuka menara raja. Sepertinya kamu hanya bisa berhenti berkultivasi dan menggunakan waktu berikutnya untuk mengolah tubuh Hongmeng Ba. Iya, aku sudah ditutup selama 1 juta tahun lagi.
Sudah 2,06 juta tahun sejak aku meninggalkan domain Dewa Sisu. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat Zixi dan Bingxuan. Mereka pasti sangat merindukanku. Memikirkan Fang Zixi dan Xin Bingxuan, mata Tan Yun menunjukkan kebahagiaan. Namun, dia tidak tahu bahwa hanya 50.000 tahun yang lalu, pola wilayah ilahi Sizu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia tidak tahu bahwa 50.000 tahun yang lalu adalah batas waktu bagi Fang Zixi untuk mempertimbangkan 2 juta tahun. 50.000 tahun yang lalu, Fang Zixi menolak untuk menikahi Kaisar Sizu, yang menyebabkan aliansi antara Kaisar Sizu dan Sekte Dewa yang berbahagia. Dia menyerang kuil Tianmen selama ribuan tahun dan akhirnya menghancurkan kuil Tianmen. Tan Yun secara alami tidak tahu situasi kejam apa yang dihadapi Fang Zixi dan Xin Bingxuan sekarang. Tan Yun tidak tahu semua ini. Dalam hati Tan Yun, dia tidak pernah berpikir bahwa kejutan besar akan terjadi di wilayah ilahi Sisu. Saat ini, dia masih ingin meminta maaf kepada Bingxuan dan Zixi ketika dia kembali di masa depan, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan mereka terlalu lama. Dengan perasaan kehilangan putri keduanya, Tan Yun menawarkan bola cahaya berwarna-warni, memasuki meditasi, datang ke langit berbintang yang luas dan cerah dalam bola cahaya, mulai menelan sumber keabadian, memuaskan daging, dan mengolah tubuh Hong Meng Ba. Tan Yun tahu bahwa saat ia memasuki 6 alam lipat Kaisar Tao, setelah ia selesai budidaya tingkat Kaisar Hong Meng Ba Ti Tao, kemampuannya untuk melampaui level akan meningkat lagi. Waktu berlalu cepat. 20.000 tahun kemudian, ketika batu leluhur terbaik yang membuka menara Panjun benar-benar habis, Tan Yun duduk bersila, membuka matanya dan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Haha, haha, akhirnya kultivasi selesai. Kamu benar. Hari ini, Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi peringkat Hong Meng Ba Ti Dao Huang dalam tahap kecil, dan kekuatannya telah meningkat tajam. Dia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan peralatan Dao Huang Zongpin dengan tangan kosong. Tetapi jika Anda memadatkan baju besi Tao Hong Meng lagi, kekuatannya akan meningkat pesat, dan satu pukulan dapat menghancurkannya. Kekuatan kekerasan barang suci Zongpin Dao. Boom! Pada saat ini, pintu ruang kultivasi terbuka, dan wanita Shen Subing, Xuan Yuanrou, Yu Yun dan Si masuk satu demi satu. Ji Yuyan, yang sedang menunggu di gua, juga menebak bahwa tidak ada batu leluhur terbaik ketika dia menemukan bahwa fluktuasi spasial Menara Panjun menghilang. Dia juga memasuki Menara Panjun dan datang ke ruang budidaya Tan Yun. Xuan Yuanrou, yang memiliki murid ilahi keluarga roh, melihat dunia Tan Yun sekilas, dan matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang tak tertahankan. Ya Tuhan! Tan Yun, kamu sudah berada di tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Tao. Semua wanita terkejut mendengar pidato itu. Suamiku, apakah yang dikatakan saudari Ruer itu benar? Sambil melihat ke depan, Shen Subing berkata dengan luar biasa, saya ingat sebelumnya, kecepatan kultivasi Anda tidak secepat saudara perempuan kami. Mengapa Anda berkultivasi begitu cepat sekarang? Itu benar. Tan Yun melangkah maju, memeluk pinggang Shen Subing, tersenyum dan berkata, saya pengecualian. Selama Anda memberi saya cukup waktu, saya bisa mengandalkan terobosan pintu tertutup. Suamiku, aku sangat mengagumimu. Shen Subing memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan rasa ingin tahu, seberapa buruk kekuatanmu sekarang. Para wanita juga menatap Tan Yun dan menunggu Tan Yun menjawab. Setelah sedikit meditasi, Tan Yun berkata, semakin tinggi level orang lain, semakin rendah kemampuan untuk melewati level. Meskipun saya hanya tingkat ke-6 wilayah Dao Huang, saya sangat percaya bahwa kekuatan jiwa Dao Huang Hong Meng saya sebanding dengan kesempurnaan besar wilayah Dao Sheng. Tidak seorang pun di bawah alam leluhur Tao adalah lawan saya. Saya dapat membunuh kekuatan primer atau bahkan sekunder dari alam leluhur Tao tanpa kecelakaan. Jika saya melakukan yang terbaik, saya mungkin tidak mati di tangan 3 kekuatan utama Taois. Alam leluhur. Mendengar pidato itu, ada badai di hati semua wanita. Tan Yun, jika apa yang kamu katakan itu benar,
kekuatanmu memiliki peringkat di antara kekuatan besar dunia Gaosu. Yu Yunxi tampak terkejut. Harus. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Jika saya memiliki cukup batu leluhur kelas atas dan memberi saya 3 juta tahun. Hari pembalasan sudah dekat. Semua orang setuju dengan kata-kata Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menyaksikan pencapaian para wanita itu. Selain Yuyan masih menjadi kesempurnaan besar dari alam Raja Leluhur, Shen Subing sudah menjadi tingkat ke-9 dari alam Dewa Tao. Suan Yuanrou sudah menjadi 5 tingkat Tao dan alam ilahi. Pencapaian wanita lainnya adalah alam leluhur atau alam Tao. Hanya ada satu pengecualian, Yu Yunxi. Ketika dia melihat pencapaian Yu Yunxi, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut dan hatinya terkejut. Ada kejutan yang tak tertahankan di mata bintangnya. Yunxi, jika aku benar, setelah lebih dari 2 juta tahun terisolasi, kamu sekarang adalah tanah suci kelima Taoisme. Iya, aku benar-benar tanah suci 5 kali lipat. Yu Yunxi Ying tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berani mengatur saluran, semakin tinggi ranah, semakin lama waktunya. Tapi bagaimana Anda bisa berlatih lebih cepat dari saya dengan premis bahwa ranah Anda sudah lebih tinggi dari saya? Tan Yun sangat terkejut oleh Yu Yunxi. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa bahwa Yu Yunxi sangat memberontak. Saya tidak bisa mengejar kecepatan kultivasi. Gadis-gadis itu mendengarkan kata-kata Tan Yun dan memandang Yu Yunxi seolah-olah mereka sedang melihat monster. Yu Yunxi tahu bahwa semua ini karena dia memiliki segel ajaib dan dia adalah iblis. Demikian pula, dia juga tahu bahwa identitasnya dalam iblis tidak boleh sederhana. Karena dia belajar dari catatan klasik bahwa bahkan di lautan iblis, kecepatan kultivasi iblis dengan darah iblis yang sangat murni kurang dari 1/10 dari dirinya sendiri. Dengan kebingungan tentang identitasnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, sebenarnya, saya tidak tahu. Saya hanya berpikir lebih mudah dan lebih mudah untuk menerobos dunia. Hahaha baiklah. Setelah Tan Yun terkejut, dia berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang pertama yang membuatku kagum. Kamu tersanjung. Tawa Yu Yunxi tiba-tiba berhenti, wajahnya memutih dengan cepat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Yunxi, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Yu Yunxi tidak menunjukkan wajahnya, mencoba yang terbaik untuk menekan dirinya sendiri yang akan menjadi iblis, dan berkata sambil tersenyum, mungkin dia telah ditutup terlalu lama dan tidak enak badan. Setelah itu, Yu Yunxi akhirnya menekan keinginan iblisnya. Melihat Yu Yunxi yang wajahnya kembali normal, Tan Yun meletakkan hatinya, kamu baik-baik saja. Selanjutnya, biarkan aku bicara tentang rencanaku. Gadis-gadis itu menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Mata Tan Yun dingin. Dengan kekuatan saya saat ini, selama saya tidak bertemu dengan Kaisar Agung Dongzu dan Fuchasu, saya dapat berjalan secara horizontal di wilayah ilahi Dongzu dalam keadaan normal. Tentu saja, kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ada kekuatan alam leluhur Tao lainnya di wilayah ilahi Dongzu. Jadi, langkah pertama adalah pergi ke rumah Tuan Kota dari Kota Dewa Taidou dan mencari tahu dari Kota Tuan Qin Taidou berapa banyak orang kuat di alam leluhur yang ada di domain Dewa Dongzu. Langkah kedua adalah membalas dinasti leluhur Dongzu dan membunuh kota. Setiap orang di setiap kota dari seluruh dinasti leluhur Dongzu telah membuat sumpah darah untuk membunuhku. Itu adalah musuh yang tidak akan mati. Oleh karena itu, aku tidak akan mati. Kasihanilah mereka. Langkah ketiga adalah membunuh leluhur dinasti Dongzu dan menentukan keberadaan Kaisar Agung Dongzu dan Fuchasu. Selamat tinggal pada kesempatan dan tinggalkan wilayah ilahi Dongzu. Langkah keempat adalah menjarah kekayaan ketika kita mencuci darah kota-kota besar dinasti leluhur Dongzu. Dengan cara ini, setelah kita meninggalkan domain ilahi Dongzu dan kembali ke domain ilahi Shizu, akan ada cukup banyak batu leluhur kelas atas untuk ditutup. Langkah kelima, setelah peningkatan besar dalam tingkat pengasingan wilayah ilahi Shizu, pertama-tama saya akan menghancurkan sekte dewa yang bahagia, dan kemudian memulai balas dendam pamungkas. Pertama-tama bunuh musuh-musuh domain ilahi Dongzu,
dan kemudian hancurkan musuh-musuh Nansu. Domain ilahi dan domain ilahi Beisu. Langkah 6, saya ingin memenuhi keinginan kakek saya sebelum kematiannya, menghancurkan iblis di lautan iblis dan memberi manfaat bagi umat manusia. Mendengar langkah ke-6 Tan Yun, tubuh Yu Yun Si Jiao sedikit gemetar dan hatinya seperti pisau. Pada saat ini, Sen Su mengangguk dan berkata, kami semua setuju dengan praktik suamimu, tapi aku punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Katamu, kata Tan Yun sambil tersenyum. Sen Su bingung, ketika Anda membunuh putra mahkota dari dinasti leluhur Dongsu, Anda mendapatkan cairan leluhur jiwa peringatan. Mengapa Anda tidak menerimanya? Setelah mengambilnya, kamu tidak hanya dapat mengingat masa lalu dari kehidupan pertamamu dan cucu tertuamu Xuanqi, tetapi juga mengambil semua ingatanmu tentang kehidupan pertamamu. Kamu tahu semua ini, tetapi kamu menolak untuk menerimanya. Apakah kamu takut? Sayang, Tan Yun menghela nafas. Setelah terdiam lama, dia berkata, ya, aku takut. Aku takut aku sangat mencintai Chang Sun Xuanqi di kehidupan pertamaku, karena ayahnya selalu salah paham. Saya khawatir setelah ribuan tahun, dia tidak memiliki saya di dalam hatinya. Aku lebih takut sekarang dia punya rumah. Jadi, Tan Yun berkata, jadi, setelah saya mendapat beritanya, saya akan memutuskan apakah akan mengambil cairan Yihunsu. Suamiku, aku bisa mengerti suasana hatimu. Sen Subing berkata, saya setuju dengan Anda. Jika Anda mengambil cairan Yihunsu dan menemukan bahwa Anda tidak dapat melepaskannya, dan jika dia menjadi seorang istri, maka suami Anda dan Anda yang akan menderita. Sehat. Setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Yu Yunsi dan berkata sambil tersenyum, Yunsi, aku berjanji padamu bahwa kamu dapat kembali ke istana leluhur Shizu dalam waktu singkat. Yu Yunsi tersenyum dan tidak berbicara. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dengan wajah meminta maaf dan berkata, selama ribuan tahun, biarkan kamu tinggal bersamaku di menara yang gelap ini sepanjang hari dan menganiaya kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu khawatir tentang balas dendam. Aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku. Sen Subing tersenyum. Selama kami bisa bersamamu, saudara perempuan kami tidak akan dirugikan. Adapun balas dendam, bahkan jika kami ingin membantumu, kami tidak dapat membantu. Bagaimanapun, wilayah kami terlalu rendah. Tan Yun membuang senyumnya, memandang para wanita Sen Subing dan berkata, selain Yunsi, kamu harus mengubah wajahmu sebelum kehancuran Dongzu Shensong. Jika tidak, begitu Fuchasu mengetahui bahwa kamu masih hidup, dia akan datang ke alam semesta yang lebih rendah dan tangkap kerabat kita untuk mengancam kita. Kami semua mendengarkan suamimu. Setelah Sen Subing menjawab, dia menjadi seperti Yirong dengan para wanita. Kemudian, para wanita memasuki menara Panjun. Yu Yunsi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, aku sekarang adalah 5 kali lipat tanah suci Tao. Aku yakin kekuatanku tidak akan lebih lemah darimu. Biarkan aku membantumu. Oke, setelah Tan Yun tersenyum, Yirong menjadi Wuyi lagi, sementara Yu Yunsi kali ini, Yirong menjadi gadis Jasper kecil. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan menara Panjun, terbang keluar dari gua bersama Yu Yunsi dan muncul di atas pegunungan di kedalaman kota Dewa Terkemuka. Haruskah kita pergi ke rumah penguasa kota atau gedung putih dulu? Kata Yu Yunsi. Mata Tan Yun penuh amarah, hancurkan gedung putih dulu, lalu pergi ke rumah penguasa kota, dapatkan token dari susunan perlindungan kota, blokir susunan perlindungan kota, dan kemudian bunuh kota. Oke, Yu Yunsi menjawab, dan roknya terbang, dan Tan Yun menghilang ke langit dengan kecepatan tinggi. Dengan peningkatan pesat ranah Tan Yun dan Yu Yunsi, kecepatan penerbangan 30 kali lebih cepat daripada saat mereka pertama kali tiba di kota Dewa Terkemuka. 1 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Kota Dewa Terkemuka, tempat tinggal yang sangat mewah di utara kota, dibangun di Hongjian, Baifu. 80 juta tahun yang lalu, karena nenek moyang keluarga Bai telah memberikan kontribusi besar pada penghancuran Protos kuno yang abadi, keluarga Bai adalah yang pertama dari 3 keluarga di kota suci terkemuka.
Bahkan rumah tuan kota tidak berani memprovokasi keluarga Bai dengan mudah. Saat ini, di aula megah di Baifu, seorang lelaki tua berusia 60-an dengan perut besar sedang minum dan memarahi ratusan bawahan di depannya. Ember nasi, semuanya ember nasi. Setelah bertahun-tahun, kau bahkan tidak bisa menangkap seorang pembunuh. Sialan kau sia-sia. Orang tua itu bukan orang lain, tetapi tuan dari keluarga Bai, Bai Yunxian. Tenang, tuan. Tuan, Wuyi itu pasti telah melarikan diri dari kota dewa yang terkemuka sejak lama, jadi bawahanku tidak menemukannya. Iya, tuan. Ratusan bawahan kerajaan Tao berlutut di tanah dan berbicara satu demi satu. Kentut. Bai Yunxian memarahi, jenderal yang menjaga gerbang kota yakin Wuyi belum meninggalkan kota. Sekarang keluarga Bai saya telah menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh kota dewa terkemuka. Apakah Anda tahu apa yang orang lain katakan di belakang mereka? Mereka mengatakan bahwa Wuyi membunuh putra ketiga saya di depan umum. Keluarga Bai kami tidak kompeten. Kami belum menangkap pembunuhnya. Ketika mereka mengatakan keluarga Bai saya tidak kompeten, itu berarti Bai Yunxian saya tidak kompeten. Apakah Anda mengerti? Di hadapan omelan Bai Yunxian, ratusan orang tidak berani mengambil napas. Saat itu, pengurus rumah tangga tua bernama Bai He bergegas ke aula, tampak bersemangat dan berkata, hal yang baik, hal yang baik. Hal baik apa? Tanya Bai Yunxian. Pengurus rumah tangga tua berkata dengan jujur, saya menemukan pembunuh yang membunuh tuan muda ketiga. Tanpa menunggu kata-kata Bai He, Bai Yunxian mengepalkan tinjunya, terjalin dengan kegembiraan dan kemarahan di matanya, dan mendesak, katakan padaku, di mana binatang itu? Mendengar pidato itu, pengurus rumah tangga tua itu tampak aneh dan berkata dengan bingung, beritahu tuannya bahwa dia akan datang ke rumah kita. Tidak masalah jika dia aneh. Hari ini, tuan kita harus membuatnya mati. Bai Yunxian berteriak dengan marah, membawa ratusan bawahan dari wilayah Raja Tao keluar dari aula dan pergi menuju gerbang mansion. Karena keluarga Bai memiliki pengaruh besar di kota dewa terkemuka, orang-orang kota dilarang berjalan di depan rumah Bai. Saat ini, di jalan yang kosong, Tan Yun tampak kedinginan dan berjalan berdampingan dengan Yu Yunxi. Wuyi, dasar bajingan, berani membunuh 3 tuan muda kita. Hancurkan dia dan balaskan dendam ke 3 tuan muda kita. Petik 2. Lusinan penjaga elit di wilayah Zuhuang, yang menjaga kediaman, berteriak dengan senjata ajaib, bangkit di udara dan membunuh Tan Yun. Keluar. Tan Yun memuntahkan kata, berguling, ke puluhan penjaga rumah. Segera, bau mengerikan seperti air sungai yang mengalir keluar dari tubuh Tan Yun dan menelan puluhan penjaga rumah di wilayah Zuhuang dalam kehampaan. Ah! Tidak! Tuan rumah, tolong! Di bawah deru napas mengerikan Tan Yun, jeritan para penjaga terputus satu demi satu, berubah menjadi kabut darah, dan transpirasi di udara rendah. Embusan angin meniup kabut darah, dan lusinan penjaga rumah tampaknya tidak pernah muncul. Tan Yun dan Yu Yunxi, dengan wajah tanpa ekspresi, akan tiba di luar mansion ketika Bai Yunxian, seorang Raja Tao yang berpengetahuan luas, membawa pengurus rumah tangga dan ratusan bawahan Raja Tao keluar dari gerbang mansion. Tuan rumah, binatang buas ini, membunuh tuan muda ketiga. Pengurus rumah tangga tua Bai dia mengutuk dengan marah pada Tan Yun. Tuan, kami akan menangkapnya sekarang dan Anda akan menghadapinya. Seorang lelaki tua dengan wilayah Raja Tao bulat memberikan minuman keras dan menawarkan pisau ajaib dari instrumen Raja Tao terbaik. Dengan pedang sepanjang 10.000 kaki, dia memecahkan kehampaan dan membunuh Tan Yun. Dia kaisar ke-6, cepat kembali. Bai Yunxian buru-buru mengingatkannya. Tuan, bahkan jika dia adalah wilayah Dao Huang tingkat ke-6, bawahannya dapat membunuhnya. Ketika lelaki tua yang memegang pisau ajaib itu menjawab, dia muncul di atas kepala Tan Yun dan berkata dengan senyum muram, kamu bajingan yang membunuh tuan muda ketigaku, pergilah ke neraka. Ketidaktahuan. Tan Yun tampak dingin. Ketika dia akan memulai,
sudut rok Yu Yunxi terbang seperti hantu, menggoyangkan pisaunya. Ledakan. Napas keras memenuhi tubuh Yu Yunxi dan merobek bilahnya dengan kekosongan yang runtuh. Segera, Yu Yunxi melewati lelaki tua itu. Dia tidak melihat tindakan apapun. Orang tua di wilayah raja penuh dengan roh, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Anda harus tahu bahwa Yu Yunxi sekarang adalah 5 kali lipat tanah suci Tao. Bahkan jika dia tidak menjadi iblis, dia dapat membunuh 9 kali lipat tanah suci Tao. Dapat dibayangkan betapa lemahnya lelaki tua dengan kerajaan penuh Raja Tao itu di depan Yu Yunxi. Suara mendesing. Sebuah bayangan yang tersisa dilubangi dari Bai Yunxian ke Yu Yunxi. Dia menatap Bai Yunxian dengan dingin dan mengatakan kata demi kata, jika kamu berani tidak menghormati tunanganku lagi, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ang memandang Yu Yunxi yang berdiri di kehampaan. Bai Yunxian sangat ketakutan hingga dahinya dipenuhi keringat dingin yang lembut. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi Yu Yunxi. Tuan, tolong tenang dan ada yang ingin dikatakan. Bai Yunxian gemetar dan tidak lupa untuk keluar dari identitasnya. Tuan, Anda tidak bisa membunuh saya. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Yu Yunxi menatap Bai Yunxian dengan cahaya dingin di matanya yang indah. Bai Yunxian berkata, Wuyi adalah tunanganmu. Penatua, kamu juga berasal dari dinasti Dongsu, bukan? Jika Anda berasal dari dinasti Dongsu, Anda harus tahu bahwa lebih dari 82 juta tahun yang lalu, leluhur saya mengikuti Kaisar Dongsu untuk melakukan ekspedisi untuk melenyapkan Protoss kuno yang abadi dan membuat pencapaian besar. Aku Bai Yunxian, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Mendengar pidato itu, wajah Yu Yunxi benar-benar dingin. Ketika dia hendak melawan Bai Yunxian, Tan Yun, yang matanya menjadi merah dan haus darah, berkata dengan suara yang dalam, Sier, kamu pergi ke rumah dan mengambil kekayaan. Tidak ada ruang tamu di rumah. Berikan padaku di sini. Yu Yunxi mengangguk dan terbang ke gedung putih. Dia tahu bahwa Tan Yun ingin membalas dendam, jadi dia tidak akan membiarkan dirinya membunuh Bai Yunxian. Tidak, jangan. Bai Yunxian menatap punggung Yu Yunxi yang menghilang, matanya sobek, tapi dia tidak berani menghentikannya. Meskipun dia tidak bisa melihat ranah Yu Yunxi, dia merasa bahwa dia akan mati di hadapan Yu Yunxi. Pada saat ini, ratusan anggota keluarga kulit putih di Raja Tao. Pada saat ini, Bai He, pengurus rumah tangga tua Dao Huangjing, memberi pesan kepada Bai Yunxian dengan tergesa-gesa, Tuan, tangkap Wuyi hidup-hidup ketika wanita itu memasuki rumah. Wuyi adalah tunangan wanita itu. Selama kamu menangkap Wuyi, kamu punya keripik. Trik apa? Ketika Bai Yunxian mendengar suara itu, dia tiba-tiba meledakkan suasana penuh wilayah Dao Huang. Tangan naga. Bai Yunxian tiba-tiba menembak Tan Yun di ketinggian rendah. Pada saat yang sama, dia mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan meraih Tan Yun di udara. Tiba-tiba, pemandangan yang cukup mengejutkan terjadi, tetapi saya melihat kekuatan dari 5 elemen Kaisar Tao, seperti seekor naga yang meluncur keluar dari lengan kanan Bai Yunxian, dengan cepat mengembun menjadi tangan besar, dengan paksa merobek kekosongan dan memegang Tan Yun. Ketika Bai Yunxian ingin mengancam Yu Yunxi di mansion setelah dia menangkap Tan Yun, dia ngeri dengan adegan berikutnya. Hancurkan untukku. Ledakan. Tetapi dengan suara keras, Tan Yun terkejut, dan tangan penangkap naga yang dipadatkan oleh kekuatan kaisar dari 5 elemen runtuh. Adegan ini bukan masalah kecil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bai Yunxian berseru, aku adalah kesempurnaan besar wilayah Dao Huang. Bahkan jika aku orang kuat di wilayah Dao Huang, aku tidak bisa menyingkirkannya. Kamu hanya tingkat ke-6 wilayah Dao Huang. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bai Yunxian adalah kematianmu hari ini. Tan Yun menghilang begitu saja setelah menyela kata-kata Bai Yunxian. Kemudian, adegan yang membuat Bai Yunxian sangat ketakutan terjadi. Dia samar-samar menemukan bahwa ketika Tan Yun Chao bunuh diri, dia menghilang lagi. Dan,
Bam 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 bam. The speed at which Tan Yun killed hundreds of people made by Yun Xian, who had a full imperial territory, not find any trace of Tan Yun's movement. Fair. The endless fair swallowed up the nerves of Bai Yun Xian. Hekol lihat bahwa kekuatan sebenarnya dari 6, Wuyi, dari Kekaisaran Tao harus jauh di atas dirinya sendiri. Kekosongan berayun sedikit. Pada saat Tan Yun keluar dari udara tipis dari belakang Bai Yun Xian, dia menendang lutut kanannya. Klik. Ah, kakiku. Suara patah tulang ditelan oleh teriakan Bai Yun Xian, dan darahnya memercik. Kakinya yang patah terbang menjauh dari tubuh Bai Yun Xian. Dia seperti cangkang pelarian. Setelah dia menyentuh tanah, kelembamannya yang kuat membuatnya menyentuh tanah beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah dengan keras. Wuyi, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Bai Yun Xian berdiri dengan satu kaki dan memohon dengan matanya, saya sudah tahu situasinya ketika Anda membunuh putra ketiga saya. Anakku terkutuk yang memprovokasimu. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Tolong lepaskan aku dan 10.000 orang di Gedung Putih. Wuyi, apapun yang kamu katakan kamu inginkan, aku berjanji tidak peduli apapun kondisinya. Menghadapi permohonan pahit Bai Yun Xian, Tan Yun memikirkan penghancuran Protoss kuno yang abadi. Matanya yang haus darah menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu, kehidupan semua orang di rumah putihmu. Suara mendesing. Begitu suara Tan Yun jatuh, sosoknya melintas dan muncul di depan Bai Yun Xian. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki kirinya. Klik. Tidak. Jeritan Bai Yun Xian menggema ke seluruh dunia, dan kaki kirinya patah di bawah kaki Tan Yun. Para dewa yang mendengar berita di kejauhan merasa ngeri ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ya Tuhan, tidak, bukankah Tuan Kulit Putih yang kehilangan kakinya? Ya, tapi siapa pemuda itu? Beraninya dia melakukan ini pada Tuan Kulit Putih. Ya, aku ingat, nama pemuda itu adalah Wuyi, yang membunuh Tuan Muda ketiga dari keluarga Bai lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Ya Tuhan, ini benar-benar dia. Mendengar suara orang-orang, Tan Yunyu menginjak dada Bai Yun Xian dan tiba-tiba melihat kembali ke orang-orang. Dia memikirkan sumpah darah rakyat untuk membunuh Protoss kuno yang abadi. Dia berkata dengan suara keras, dan kamu, semua pantas mati. Merengekkan. Segera, angin kencang meraung, dan kekuatan Kaisar Tao dengan atribut berbeda mengalir keluar dari tubuh Tan Yun. Seperti naga dengan warna berbeda, berguling dengan kekosongan yang runtuh menuju puluhan ribu penonton. Melarikan diri. Lari dan laporkan berita di sini ke Tuan Kota. Tidak. Tolong. Untuk sesaat, teriakan, jeritan dan teriakan minta tolong terdengar di antara awan. Meskipun puluhan ribu orang mencoba melarikan diri, mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Tan Yun. Bang bang. Di bawah kekuatan bergulir Kaisar Tao seperti naga raksasa, puluhan ribu orang yang melarikan diri dalam kehampaan meledak satu demi satu, berubah menjadi hujan berdarah, mewarnai langit merah, dan menutupi matahari terbenam. Hanya bernafas, puluhan ribu orang kehilangan nyawa. Pembunuhan Tan Yun dalam skala besar secara alami mengejutkan para dewa di kejauhan. Para dewa takut melarikan diri kemana-mana. Setelah mereka jauh dari Gedung Putih, mereka bergegas ke rumah Tuan Kota. Di luar Mansion Putih, Bai Yun Xian, yang diinjak-injak oleh Tan Yun, berteriak, Wuyi, kamu terlalu banyak menipu orang. Kamu membunuh putra ketigaku dan aku berkompromi. Mengapa kamu ingin tunanganmu membunuh rumah putihku? Kamu sangat kejam. Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Kaki kanannya menginjak dada Bai Yun Xian, dan sudut mulutnya menggambarkan senyum iblis yang membuat Bai Yun Xian merasa dingin di punggungnya. Aku terlalu banyak menipu. Aku kejam.
Bai Yunxian, sentuh hati nuranimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, jika Protoss kuno yang abadi tidak bertarung dengan iblis di wilayah Laut Iblis untuk melindungi makhluk di dunia leluhur tertinggi, apakah leluhur Baimu masih hidup? Karena keberadaan Protoss kuno yang abadi, leluhur kulit putihmu dan semua makhluk hidup diselamatkan dari pembunuhan iblis, tetapi pada akhirnya. Katakan padaku, apa yang akhirnya didapat Protoss kuno abadi? Akhirnya, Protoss kuno abadi, inkarnasi keadilan, dibantai secara brutal dan dikepung oleh kekuatan utama di dunia leluhur tertinggi. Nenek moyangmu dari keluarga kulit putih membalas musuh dengan kebaikan dan berpartisipasi dalam pembantaian Protoss kuno yang abadi. Sekarang kamu masih bersumpah untuk memberitahu dunia bahwa leluhurmu dari keluarga kulit putih membuat pencapaian besar dalam mengepung dan menekan Protoss kuno yang abadi. Berbicara tentang ini, mata haus darah Tan Yun dipenuhi dengan air mata dan berteriak, apakah kamu tidak memiliki jejak rasa bersalah di hatimu? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing itu? Menghadapi kata-kata Tan Yun, Bai Yunxian terdiam. Jawab aku, di mana hati nuranimu? Klik. Tan Yun mengangkat kaki kanannya di dada Bai Yunxian dan menginjak bahu kirinya. Ah! Bai Yunxian berteriak seperti babi. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara keras, ya, kamu benar. Leluhur Baiku membalas dendam atas tangan yang memberi mereka makan. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Pada saat itu, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih telah pergi. Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Tan Yun berkata dengan senyum muram, bajingan tak tahu malu, kamu benar sekali. Sudah kubilang, tidak peduli berapa banyak orang di sana, aku akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, Yu Yunxi terbang keluar dari mansion, menatap Tan Yun dan berkata, mereka semua telah terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Mendengar ini, Bai Yunxian sedih. Segera, dia menatap Tan Yun dengan gigi kertakan dan berkata dengan suara keras, dinasti leluhur Dongzhou, Dongzhou Shenzong, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzhou dan Shenzong yang bahagia semuanya telah berpartisipasi. Saya tidak percaya Anda dapat membunuh semua yang kuat ini. Kekuatan. Dan Wui, siapa kamu? Mengapa kamu harus melakukan keadilan untuk Protoss kuno yang abadi? Mengapa kamu harus melakukannya? Mau tahu? Oke, aku akan memberitahumu. Tan Yun menatap Bai Yunxian dan berkata kata demi kata, apakah cukup aku menjadi Protoss kuno yang abadi? Setelah mendengarkan, Bai Yunxian melebarkan matanya. Pada saat ini, otaknya seperti guntur. Setelah jatuh ke dalam kekosongan pendek, dia meraung dengan suara serak, ayolah. Keabadian. Bang! Suara tangisan Bai Yunxian tiba-tiba berhenti. Tan Yun mematahkan tengkoraknya dengan satu kaki, dan jiwa serta janinnya mati. Berdengung. Tan Yunteng melayang di udara dan melayang di atas gedung putih. Kekuatan leluhur bergulir yang menghalangi langit dan matahari menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, Zuli mengembun menjadi tangan pencakar langit raksasa dan tergantung di atas gedung putih yang berdarah. Tan Yun tampak dingin, mengangkat tangan kanannya sedikit dan menekannya tiba-tiba. Segera, tangan raksasa Feris mengambil gambar Bai Fu dengan kekosongan yang runtuh. Boom! Dengan suara keras, seluruh rumah putih rata dengan tanah. Setengah jam kemudian, malam tiba. Di pusat kota Dewa Tuhan, ada tempat tinggal yang sangat mewah, rumah Tuan Kota. Kediaman Tuhan, Aula Tuhan. Di aula, seorang pria parubaya berwajah Cina yang kekar duduk di kursi dan mendengarkan apa yang dikatakan seorang lelaki tua di depannya. Pria parubaya dengan wajah karakter nasional bukanlah orang lain tetapi penguasa kota, Qin Taidou. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan mengenali lelaki tua itu. Dia adalah Bu Yaolian di gerbang kota. Di masa lalu, Bu Yaolian hanyalah seorang pelayan di kediaman Tuan Kota. Setelah lebih dari 1 juta tahun, ia telah naik ke posisi pengurus rumah tangga kediaman Tuan Kota. Pembantu rumah tangga, apakah kamu serius? Qin Taidou berkata dengan penuh semangat. Memang benar untuk melapor ke Tuan Kota.
Bu Yao berkata dengan buih, Bai Yunxian memang mati. Dia dibunuh oleh anak laki-laki bernama Wu Yi. Haha, haha, sangat bagus. Qin Taidou berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, industri keluarga Bai adalah milik penguasa kota. Setelah tertawa, Qin Taidou mencibir dan berkata, meskipun kekuatan tuan kota jauh di atas Bai Yunxian, dia telah membuat pencapaian besar dalam mengepung dan menekan Protoss kuno yang abadi. Tuan kota telah takut untuk menyentuhnya selama bertahun-tahun. Tuan kota masih khawatir tentang bagaimana membunuhnya dan menduduki industri keluarga Bai di masa depan. Sekarang lebih baik dihancurkan oleh Wu Yi. Wu Yi ini telah banyak membantu penguasa kota, haha. Bu Yaolian bergema, iya, bawahan saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang dimasukkan ke kota itu sangat gila. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Taidou berkata dengan senyum muram, tentu saja, aku membunuhnya. Menurut perintah penguasa kota, Wu Yi tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah dan menghancurkan gedung putih di kota kita. Seluruh kota mencari dan membunuh Wu Yi, dan dia harus ditundukkan dengan cara apapun. Ayo, bawahanku, aku akan memberi perintah sekarang. Bu Yaolian mengangguk dan membungkuk. Ketika dia berbalik dan hendak melangkah keluar dari aula, Tan Yun diam-diam menyelinap ke dalam rumah dan keluar dari aula. Tuan kota adalah dia. Bu Yaolian berteriak panik, Tuan kota. Wosh! Sosok Tan Yun melintas dan muncul di aula. Tangan kanannya meraih leher Bu Yao, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Wu Yi, ini kamu. Qin Taidou tiba-tiba bangkit dan menatap Tan Yun. Dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka Tan Yun akan berani datang ke rumah penguasa kota setelah membunuh gedung putih di kota Dewa Tuhan. Ya, ini aku. Tan Yun mencubit Bu Yaolian di satu tangan dan melihat cara Qin Taidou yang suram, Tuan Qin Cheng, Anda tidak asli. Aku baru saja mendengar percakapanmu. Aku membunuh Bai Yunxian. Kamu harus berterima kasih padaku. Bagaimana kamu bisa membunuhku dengan cara apapun? Sombong, apakah ini tempat liarmu? Qin Taidou memarahi, saya memperingatkan Anda untuk segera membebaskan pengurus rumah tangga. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tan Yun tersenyum. Tidak, Qin Tai tercengang, seolah-olah dia telah mendengar lelucon Tianda. Hal kecil, beraninya kamu mengatakan tidak di depan tuan kota. Jangan berpikir kamu bisa membunuh Bai Yunxian, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk memanggil Dewan Kota dengan tuan kota. Sudah kubilang, bahkan 10 Bai Yunxian bukanlah lawan dari tuan kota. Setelah itu, Qin Taidou tiba-tiba melepaskan 5 napas kekaisaran Tao, membuat seluruh aula kosong dan menunjukkan celah ruang yang padat. Tidak ada keraguan, lepaskan pembantu rumah tangga dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Jika tidak, jangan salahkan tuan kota karena kejam dan kejam. Menghadapi ancaman, Tan Yun tersenyum dan melirik Qin Taidou seolah melihat pena hantu. Setelah itu, dia menatap Bu Yaolian dan berkata, tidak tahu malu. Apakah Anda ingat ketika saya memasuki kota, Anda memeras batu leluhur saya? Bagaimana jika kamu ingat? Bagaimana jika kamu tidak ingat? Bu Yaolian berkata tanpa rasa takut, pengurus rumahku memberitahumu bahwa ini adalah rumah penguasa kota, tetapi tempat naga dan harimau. Hahaha, bagaimana dengan rumah utama? Bagaimana dengan kolam naga? Tan Yun berkata dengan arogan. Ambil nyawa anjingmu, aku punya keputusan akhir. Persetan denganmu. Tan Yun kemudian meraih leher Bu Yaolian dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Tuan kota, tolong aku. Tolong aku. Bu Yaolian benar-benar panik. Bersenandung. Tan Yun mendengus dingin, klik. Mematahkan leher Bu Yao dan melemparkan tubuhnya ke kaki Qin Taidou. Bas. Begitu roh Tao Bu Yao dan janin Tao terbang keluar dari tubuh, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Wu Yi, kamu tidak memperhatikan tuan kota. Qin Taidou benar-benar marah. Dia tidak menyangka Tan Yun akan muncul di sini. Terlebih lagi, dia mulai membunuh pengurus rumah di depan dirinya sendiri. Haha, aku tersenyum. Tan Yun melirik Qin Taidou. Siapa kamu? Aku sama sekali membencimu. Aku juga marah.
Hal utama di kota ini adalah kamu mati. Qintai memutar tangan kanannya, dan dari udara tipis muncul pedang lebar Kaisar Tao kelas atas dengan atribut tubuh hitam dan kematian. Memegang pedang lebar, dia tiba-tiba memotong Tan Yun. Dengan pedang terpotong, segera, pedang yang dibentuk oleh kekuatan Kaisar Kematian merobek kekosongan dan memotong pinggang Tan Yun. Qintai sombong. Kecepatan dan kekuatan pedangnya kurang lebih buruk bahkan untuk 5 orang penting di Kekaisaran Tao secara umum. Dia percaya bahwa Tan Yun akan mati. Namun, dia tidak menyadari bahwa kecepatan pedangnya sangat lambat di mata Tan Yun. Suara mendesing. Tan Yunhua berubah menjadi bayangan sisa. Dia tidak mundur tetapi masuk. Dia menggambar busur dari tanah. Setelah menghindari pedang, dia tiba-tiba muncul di sebelah Qintai Dou dan menggenggam pergelangan pedangnya dengan tangan kanannya. Hancurkan. Klik. Darah memercik. Tangan kanan Tan Yun mencubit dan mematahkan pergelangan tangan Qintai Dou. Begitu pedang lebarnya jatuh, Tan Yun menelannya ke tangan kirinya. Uyi, kamu hanya wilayah Dao Huang tingkat ke-6. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Ketika Qintai ketakutan, Tan Yun telah meletakkan pedang lebar di lehernya. Terus terang, jangan katakan kamu hanya 5 kali lipat dari Kekaisaran Tao, bahkan jika kamu adalah 5 orang. Lipatan alam suci Tao, kamu tidak berbeda dengan semut mol di depanku. Qintai Dou menahan rasa sakit karena mematahkan tangannya dan menelan air liurnya. Matanya menunjukkan kepanikan yang tak terkendali. Dia berkata dengan gemetar, Wuyi, ada yang ingin dikatakan. Jangan impulsif. Bagaimana menurutmu? Tuan kota mengira kamu belum membunuh Bai Yunxian. Jika kamu ingin pergi ke luar kota, Tuan kota akan mengirimmu secara langsung. Mulai sekarang, ambil jalan Yangguan dan saya ambil jembatan kayu tunggal saya. Bagaimana kalau air sumur kita tidak merusak sungai? Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku benar-benar ingin meninggalkan kota Lord God, tapi aku akan memberitahumu bagaimana cara pergi nanti. Sekarang beri aku tanda parit dulu. Mendengar pidato itu, Qintai Dou dengan cepat menawarkan sebuah tanda, Oke, saya akan membuka susunan parit dan membiarkan Anda keluar. Dalam pandangan Qintai Dou, tujuan Tan Yun meminta token adalah khawatir ada parit yang tidak bisa lepas. Tapi dia salah. Salah. Setelah Tan Yun menyimpan tokennya, dia masih meletakkan pedangnya di leher Qintai dengan tangan kirinya, dan Yin mengukur terowongan, demi token yang kamu berikan padaku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa rahasianya? Qintai Dou bertanya. Aku tahu di mana Protos kuno yang abadi berada, kata Tan Yun. Benar-benar hebat. Qintai Dou berkata dengan penuh semangat, Wuyi, bagaimana menurutmu? Mari bergandengan tangan untuk menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi, dan kemudian mengundang kontribusi bersama. Usulanmu bagus. Tan Yun menahan amarahnya dan sedikit mengubah fitur wajahnya. Kenapa kamu tidak bertanya, di mana Protos kuno yang abadi? Di mana itu? Qintai memikirkan jalur kabel. Itu di kota Dewa Terkemuka. Mata Tan Yun dingin. Benarkah? Apa yang kita tunggu? Ayo, kata Qintai Dou, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Dia menatap Tan Yun, seluruh tubuhnya gemetar dan giginya gemetar. Setelah Tan Yun menemukan genangan cairan kuning pucat di kaki Qintai Dou yang gemetar, dia berkata dengan senyum muram, apakah kamu tidak sangat bersemangat? Mengapa kamu sangat bersemangat untuk buang air kecil di celana? Kamu, mata Qintai ketakutan, dan butiran keringat dengan kacang besar keluar dari dahinya. Kamu sama sekali bukan Wuyi, kamu. Protos kuno yang abadi. Ya, kamu benar. Aku Protos kuno yang abadi. Tan Yun berkata, pedang lebar di leher Qintai Dou tiba-tiba berputar, dan cahaya darah tiba-tiba muncul, memotong salah satu telinga Qintai Dou. Berdengung. Kekosongan itu dipelintir dengan keras, tetapi Qintai Dou membakar jiwa Kaisar Tao, mengubahnya menjadi bayangan sisa, terbang keluar dari aula, dan berteriak, ayolah, inilah kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi. Suara Qintai Dou bergema di seluruh kediaman Master Kota. Wosh!
Wosh. Pada saat berikutnya, 9 berkas cahaya menukik dari malam dan berubah menjadi 8 pria tua berambut putih dan seorang wanita tua di depan Qintai-dou. 9 orang adalah ranah kaisar. Tan Yun, memegang pedang lebar dan menarikan rambutnya, berjalan perlahan keluar dari aula. Pada saat ini, bayang-bayang di halaman di luar aula bersinar, dan 30 orang kuat dari wilayah Dao Huang datang ke berita. Pada saat yang sama, puluhan ribu penjaga di luar kompleks telah memblokir kompleks. Pengorbanan besar, dia adalah sisa dari Protos kuno yang abadi. Qintai dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan melihat kembali ke seorang pria berusia 90 tahun dengan wilayah penuh Kaisar Tao, bunuh dia untuk Tuan Kota. Jangan khawatir, Tuan Kota. Di mata berlumpur rumah Tuan Kota, cahaya dingin samar meledak, bawahanku akan membunuhnya. Bicara besar. Setelah Tan Yun mencibir, dia tampak dingin dan berkata dengan suara, hari ini, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi aku akan membuat seluruh kota dewa terkemuka menjadi kota mati. Bajingan. Rumah wali kota menyembah alis putih, menggelengkan dan berteriak, kamu hanya semut mol dengan 6 lapisan di wilayah kekaisaran. Kamu benar-benar tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Aku akan mengambil kepalamu. Membunuh. Ketika persembahan besar itu membuka mulutnya, pedang dewa senjata Kaisar Tao kelas atas meledak. Persembahan agung itu memegang pedang ilahi, menarik jejak misterius dari udara kosong, dan menikam tenggorokan Tan Yun dengan pedang. Begitu cepat, pengorbanan besar tanpa pamrih. Hong Meng Bati. Armor jalan Hong Meng. Tubuh Tan Yun menjadi 3 kaki dalam sekejap. Setelah memadatkan baju besi Tao Hong Meng, kekuatannya meningkat pesat. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengorbankan pedang suci adalah karena dia ingin memukul orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini dengan tinjunya. Dengan pengumpulan baju besi Tao Hong Meng Tan Yun, sekarang satu kepalan tangan dapat menghancurkan perlengkapan suci Tao tingkat menengah. Adapun pedang kekaisaran Dao pengorbanan tertinggi, secara alami tampaknya sangat rentan terhadap tinju Tan Yun. Berdengung. Begitu kekosongan berayun, Tan Yun tidak bersembunyi atau berkedip. Dia mengayunkan tinju kanannya dan tiba-tiba meledak. Hanya karena kamu masih ingin mengayunkan pedang dengan tangan kosong, kamu pikir pedang dewa lama itu tidak terbuat dari keramik. Suara pemujaan dan ejekan yang agung tiba-tiba berhenti, dan segera mengeluarkan teriakan ngeri, tidak. Pedang dewa lama adalah instrumen kekaisaran Tao terbaik. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya dan bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Bang! Wow! Tapi saat itulah pedang pengorbanan menikam kepalan tangan Tan Yun. Seperti yang dia katakan, di depan kepalan tangan Tan Yun, itu benar-benar rapuh seperti keramik dan pecah berkeping-keping. Menghadapi pertanyaan menakutkan tentang pengorbanan besar, Tan Yun mengabaikannya. Dia tiba-tiba mengambil langkah, membuka tangan kanannya dan menariknya di bahu kanan pengorbanan besar. Bang! Sebelum persembahan besar itu berteriak, seluruh bahu kanan dan tubuh bagian atas terbuka, dan kepala terbang menjauh dari tubuh dalam kabut darah. Di antara jari-jari Tan Yun Tan, segumpal zuli menembus kekosongan, dengan aliran darah, menusuk ke tengah alis pengorbanan besar dan melesat keluar dari bagian belakang otak. Pemujaan besar jiwa Kaisar Tao dan 10 janin Kaisar Tao dihancurkan sebelum mereka melarikan diri dari kepala mereka. Melihat mayat yang dimutilasi di tanah, kota Lord Qintai-dou dan beberapa penyembah lainnya di wilayah Dao Huang, serta 30 orang kuat di wilayah Dao Huang, hampir kehabisan akal. Penyembah kedua yang memimpin dalam memperlambat kedatangan Tuhan meraung, Tuan Kota, larilah, dan yang lainnya akan melindungi Tuan Kota dengan segala cara. Yah, bersumpah untuk melindungi penguasa kota. Lindungi penguasa kota. Petik 2. Beberapa jamaah lain dan 2 jamaah berdiri bersama. 30 Tao Huang Jing kuat yang tersisa berdiri di udara untuk melindungi Qintai-dou dan ingin lari untuk hidupnya. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Suara ketidakpedulian menembus langit malam. Tan Yun melepaskan pengganggu Hong Meng secara ekstrim dan tiba-tiba melonjak hingga 240.000 kaki, seperti gunung langsung ke awan. Merengek. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya,
membuka tangan kanan gedung pencakar langit, dan dengan suara siulan, dia menangkap 30 orang kuat di wilayah Dao Huang di tangannya. 30 Tao Huang Jing kuat di tangan raksasa, dengan mata putus asa, berteriak ketakutan sebelum mati. Tidak, aku belum mau mati. Tidak mudah bagiku untuk berlatih hari ini. Aku tidak ingin mati. Luangkan hidupku. Qin Taido tidak memohon belas kasihan. Dia tahu tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Dia meraung keras, protos kuno abadi. Hari ini aku Qin Taido mengutukmu. Cepat atau lambat, kamu akan dipecah menjadi ribuan mayat oleh Kaisar Dongsu, pemimpin Dongsu Shenzong, dan orang kuat lainnya. Sebelum kata, Duan, jatuh. Qin Taido berteriak, seperti yang dilakukan 30 orang lainnya. Mereka merasa bahwa telapak tangan kanan Tan Yun terkepal dengan cepat, dan kekuatan luar biasa secara paksa merusak tubuh 31 orang, berdarah dari 7 lubang, dan tulang-tulang seluruh tubuh terasa sakit. Saat ini, Tan Yun sedang melihat sepasang pupil besar di tangan kanannya. Qin Taido, saya katakan, bahkan jika saya satu-satunya protos kuno yang abadi, saya masih bisa menghancurkan semua kekuatan. Bahkan jika aku adalah satu-satunya, aku masih akan membunuh semua musuh. Klik, klik. Setelah kata-kata Tan Yun, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan 30 Tao Huang Jing yang kuat di tangannya hancur berkeping-keping dan janin jiwa dihancurkan. Hanya Qin Taido yang masih memiliki kehidupan. Tan Yun membuka tangannya, menunjukkan murid surgawi Hong Meng-nya, mengendalikan Qin Taido dan bertanya, katakan padaku, apa wilayah Kaisar Dongsu dan Fuchasu? Ada juga leluhur dinasti Dongsu. Selain Kaisar Agung Dongsu, berapa banyak leluhur kuat yang ada di sana? Qin Taido tampak kusam, dan suara kelemahan terdengar. Dikatakan bahwa Kaisar Agung dan Fuchasu adalah kesempurnaan agung dari alam leluhur Taoisme. Di sisi terang dinasti leluhur Dongsu kami, selain Kaisar Agung Dongsu, ada hampir 100 orang di wilayah Daosu. Tidak jelas berapa banyak yang diam-diam. Tan Yun bertanya lagi, apakah ada orang yang menjadi penguasa kota-kota besar pada leluhur dinasti Dongsu? Tidak, kata Qin Taido. Benarkah hampir 100 orang di mulutmu ada di istana leluhur Dongsu? Tanya Tan Yun. Iya. Katakan padaku, di mana Kaisar Dongsu sekarang? Itu di istana kekaisaran kota leluhur Dongsu. Wen Yan. Tan Yun melemparkan Qin Taido ke tanah dan menabraknya dengan kakinya. Tidak ada tulang yang tersisa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, dan penguasa kota sudah mati. Kedua jamaah menjadi pucat dan mencoba melarikan diri. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa jamaah lainnya. Semua mati. Tan Yun membuka telapak tangan kanannya dan menyebarkan darah dan tulang busuk dari 30 orang di telapak tangan. Saat ini, telapak tangan raksasa Feris dengan kehampaan gelap yang pecah, seperti gunung 5 jari, dipuja dan ditekan oleh beberapa orang yang berlari untuk hidup mereka di kehampaan. Ah! Tidak, tidak, tidak. Petik 2. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Di bawah tekanan telapak tangan kanan Tan Yun, persembahan beberapa kaisar Tao berubah menjadi 7 kabut darah, dan darah, berceceran, jatuh ke langit malam. Ledakan. Tan Yun mengambil langkah, dan kaki raksasa itu menghancurkan pintu gedung halaman. Beberapa penjaga di luar halaman berlutut dan beberapa melarikan diri. Tolong jangan bunuh kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Jangan bunuh kami. Kami bersedia mengikuti jejakmu mulai sekarang. Bang bang. Ketika ratusan pengawal ingin tunduk pada Tan Yun, kepala mereka pecah satu demi satu. Di antara pengawal berlutut lainnya, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak ngeri, jangan tanya dia lagi, itu tidak berguna. Kita semua membuat sumpah darah untuk membunuh protos kuno yang abadi. Mereka membuat sumpah darah dan mati. Lari cepat. Jika kamu bisa melarikan diri, hitung 1. Jika kamu melarikan diri, beritahu Kaisar Agung berita tentang protos kuno abadi di kota dewa yang terkemuka, dan biarkan Kaisar Agung membunuhnya. Setelah mendengar ini, semua pengawal dan semua orang di kota Lord. Dalam hal ini,
Tan Yun tidak segera mengejar, karena dia sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri di kota Tuhan. Wah! Tan Yun menawarkan token untuk mengontrol susunan parit. Setelah token ditangguhkan di depannya, Tan Yun bermain di antara jari-jarinya dan menyerap kekuatan leluhur ke dalam token. Segera, pilar cahaya yang dipancarkan dari token bergegas ke langit dan mencapai tirai arai. Buzzing! Ketika tirai arai bergetar hebat, sinar menyilaukan meledak. Ketika tirai tipis yang menerangi langit malam menghilang, penjaga di luar gerbang kota mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi di kota? Tuan kota akan memenjarakan barisan perlindungan kota. Jenderal tahu bahwa begitu susunan pertahanan kota dipenjara, bahkan jika dia memiliki token untuk membuka susunan pertahanan kota, dia tidak dapat membuka susunan pertahanan kota. Karena hanya ada satu token untuk mengontrol pusat parit, yaitu yang ada di tangan Tan Yun.